Halo, shalom sekali lagi. Saya ialah Abel Ernest daripada College Akademik Kristus, mau memberikan rumusan saya tentang teologi praktikal 102 yang diajar oleh pensyarah saya yaitu Bishop Josie. Dalam video ini saya akan menerangkan rumusan apa yang saya paham tentang teologi praktikal 102, yaitu 5 jabatan pelayanan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Terdapat pelayanan lain juga atau karunia daripada Roh Kudus untuk membantu 5 jabatan utama seperti pendoa, kepimpinan, atau dekan. Kita mestilah dipilih atau mendapat panggilan daripada Tuhan untuk menjadi antara jabatan itu atau mendapat karunia daripada Roh Kudus untuk mendapat kuasa dalam pelayanan. Dan bukannya daripada pendidikan dunia oleh karena manusia atau ilmu pengetahuan sendiri, melainkan Yesus sendiri. Berbalik kepada 5 jabatan itu, rasul adalah jabatan yang pertama yang disusun, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Rasul adalah di tempat yang pertama dan kedua adalah nabi. Kenapa rasul diletakkan di tempat yang pertama? Karena rasul itu memainkan peranan yang sangat penting. Kerasulan terbahagi kepada dua bahagian, yaitu pribadi yang diangkat menjadi rasul dan sekumpulan orang yang melakukan pekerjaan seperti rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Sebagai kata lain, persediaan sebelum seseorang itu diangkat menjadi rasul. Kita tahu bahwa 12 rasul Tuhan itu adalah 12 domba yang pernah melihat Yesus. Rasul ini tidak lagi ada pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, rasul yang baru masih relevan pada masa sekarang seperti ada tertulis di Perjanjian Baru. Rasul adalah seseorang yang diutus dan diberi mandat oleh Yesus untuk ke sebuah tempat, ke tempat yang khusus untuk menyampaikan wahyu yang khusus ataupun message utamalah yang dia terima daripada Roh Kudus kepada bangsa ataupun negara ataupun gereja itu. Seperti Rasul Paulus diangkat kepada bangsa bukan Yahudi, dan Petrus diangkat menjadi rasul kepada orang-orang Israel sahaja. Selain itu juga, rasul seperti bapa rohani yang mempunyai banyak anak-anak rohani seperti Rasul Paulus. Ia tidak membangkitkan ahli gereja, melainkan anak-anak rohani, karena ia mempunyai urapan rasul itu. Seseorang rasul haruslah pandai mengajar firman Tuhan dan wahyu sekiranya mendapat panggilan. Seterusnya adalah kenabian. Rumusan saya ataupun pemahaman saya tentang kenabian yang saya belajar daripada Bishop Josie adalah kenabian juga terbahagi kepada dua bahagian seperti rasul, yaitu nabi dan sekumpulan orang yang belajar ciri-ciri pelayanan profetik lalu diangkat oleh Roh Kudus untuk menjadi nabi. Rasul dan nabi berbeza dengan pelayanan rasul dan pelayanan nabi. Itu yang saya fahamlah. Nabi berfungsi sebagai pengiring ataupun guide yang tahu apa yang mungkin akan berlaku di masa hadapan. Dengan kata lain, nabi ialah mulut Allah. Seseorang yang diurapi wahyu diberikan kemampuan menterjemah pesan-pesan atau kehendak Tuhan. Nabi diberi mandat untuk melihat apa yang bakal terjadi, untuk membantu mempersiapkan sesuatu persediaan sebelum ia bakal terjadi. Sebagai contoh, Nabi Agabus dia melihat dan menerima wahyu bahwa Rasul Paulus akan ke Yerusalem lalu akan diikat, dan ia menunjukkan cara bagaimana Rasul Paulus akan diikat. Demikianlah, begini kata Roh Kudus. Nabi juga diberi kemampuan mentafsir mimpi, simbol, dan membaca Alkitab dengan senang untuk memahami apa yang dibicara oleh Nabi adalah daripada Tuhan atau Roh Kudus
bukannya manusia ataupun pendidikannya sendiri. Seterusnya adalah penginjil. Penginjil adalah pemberita kabar baik. Dia seorang yang dapat membawa jiwa-jiwa yang sesat ke jalan yang benar. Penginjil juga mempunyai kemampuan mengumpul orang-orang lalu dia berkhotbah. Berkhotbah di hadapan orang yang 50, 100, 1000, 2000 orang. Dia menyampaikan firman tentang keselamatan. Apabila seorang penginjil datang ke sebuah tempat, terjadilah gerakan baru. Lalu penginjil itu akan membawa jiwa yang dia telah injil kepada gembala untuk digembalakan. Salah satu contoh penginjil adalah penginjil Filipus yang telah banyak memenangkan jiwa. Seterusnya, tugas-tugas sebagai gembala pula adalah untuk menjaga domba-dombanya, mencari dombanya yang hilang, dan memimpin ke tempat yang tenang. Gembala itu mempunyai wahyu pengetahuan masalah tentang jemaatnya dan diberi kemampuan untuk menjaga jemaat-jemaatnya. Akhir sekali, tugas pengajar ini adalah seperti guru yang mempelajari siang dan malam hukum-hukum Taurat itu, yang mempunyai pemahaman dalam tentang teologi, sehingga apabila dia mengajar sesuatu kepada orang-orang ataupun orang itu susah mau memahami sesuatu pembacaannya dalam Alkitab, orang-orang akan sangat mudah untuk memahami apabila seorang pengajar itu memberikan penjelasannya. Karena dia mempunyai urapan wahyu sebagai pengajar. Dia mengajar dan menunjukkan ajaran atau maksud Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab dengan mudah untuk difahami kepada jemaat ataupun orang-orang. Kesimpulannya, oleh itu, kelima jabatan ini mempunyai peranan tersendiri untuk saling melengkapi untuk mencapai kesatuan dalam Tuhan. Mereka menanamkan firman Tuhan, mendidik anak Tuhan menjadi dewasa, memahami semua hukum-hukum. Itulah tugas sebagai 5 jabatan di dalam pelayanan ini untuk saling melengkapi. Itu saja dari saya. Terima kasih.